Jadi gini, ini berangkat dari saya tuh pengen satu sistem yang simple, yang mudah dipasang, kemudian juga mudah disetting, ya intinya begitu. Nah, saya berpikir gini, kalau biasanya saya kan seneng yang gaduh-gaduh ya, jadi coba menggabungkan dari beberapa merek karena memang di situ ada tantangan tersendiri lah di situ. Cuman dalam era pandemi seperti sekarang, saya kok berpikir saya nggak pengen warna suara tuh belang, terus harus mati-matian dicocokkan. Jadi saya coba aja yang ada di pasaran. Saya pilih head unit yang sederhana, ya, tapi ada mirror link-nya, ya. Kebetulan ada promo dari Pioneer ya, jadi saya ngambil head unit seri 3. Nah, tapi saya biasanya tuh kalau untuk speaker saya jarang mau kompromi. Saya cari tahu juga yang bagus tuh dari Pioneer apa gitu ya. Ada yang seri baru yang katanya seri high res. Kalau nggak salah Z series namanya. Nah, itu saya ambil itu gitu ya. Nah, saya ambil yang simple, two-way, jadi tweeter dan woofer high res-nya. Kemudian juga saya ngambil subwoofer-nya, 10 inch, itu yang juga seri bagusnya ya. Nah, jadi harapan saya itu kan, kalau saya pakai same brand itu, saya lebih gampang nyetingnya, karena saya mau pakai ini untuk daily use sebetulnya, bukan untuk yang neko-neko gitu ya. Dan saya juga dari dulu tuh sering pakai produknya Pioneer sih. Jadi dalam beberapa catatan saya pernah punya KX M800, M900, P820, terus DX1PR, kemudian DX99, P99RS, ya. Terus ada yang JDM-nya waktu itu kalau nggak salah DEH01 gitu ya. Terus yang double din-nya juga pernah saya coba waktu itu, seri 5 waktu itu ya. Nah, terus saya tertarik ini dengan sistem yang menurut saya sih simple gitu ya. Dan saya mengarah kepada OEM look. Jadi orang yang datang ke sini ngelihat mobil saya atau mungkin jalan bareng sama saya itu, dia juga nggak melihat sesuatu yang complicated. Dan saya juga di sini sama sekali tidak ada special treatment, belum tepatnya ya. Jadi belum saya pasangin peredam tambahan, belum saya apa gitu ya. Nah, jadi yang saya pergunakan kan powernya juga saya pakai power 4 channel dari Pioneer juga. Ya kebetulan seri high res juga itu gitu ya. Nah, saya pakai untuk drive subnya sama speaker ya, gitu ya. Terus kemudian untuk interconnect, saya memang seneng kabel-kabel yang bersuara netral dan transparan. Saya pakai Audio Note ya. Itu kebetulan juga memang satu produk yang saya pakai dan saya suka sama performance-nya. Dan cocok sama Pioneer. Jadi suaranya tuh tetap maksud saya nggak berubah menjadi sesuatu yang kayak dilebih-lebihin gitu ya. Nah, itu yang saya suka dari situ. Jadi keputusan saya itu pakai sistem Pioneer yang dihubungkan dengan kabel Audio Note itu ternyata keputusan yang saya syukuri ya. Suara yang dihasilkan itu sesuai dengan keinginan saya. Suaranya effortless, tidak terdengar maksa. Kemudian tampilannya standar. Nah, itu sesuatu yang menurut saya tuh jadi benar-benar unik gitu ya. Dan harga totalnya pun juga bukan harga yang menjulang gitu ya. Jadi menurut saya masih sangat wajar ya. Masih mungkin orang untuk membeli dengan budget yang terukur, dengan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Kan saya buktikan dengan mobil ini tidak belum di treatment akustik, belum di soundproofing, mobil diesel ya, gitu ya. Kemudian
perangkatnya juga tidak dimodifikasi as is, ya. Kebetulan yang menginstal itu namanya Mista, bisa ditanya langsung ke dia, itu benar-benar apa adanya, ya. Simple sekali, head unit, ya. Langsung dihubungkan ke power, dari power itu ke speaker, ya. Terus tidak ada, atau tepatnya belum ada tambahan prosesor eksternal. Belum ada juga misalnya treatment khusus di pintu, ya, atau treatment-treatment lainnya. Ada sih, saya lagi eksperimen perangkat akustik treatment yang kebetulan disupport sama Knauf ya dari Jerman. Itu saya lagi eksperimen, itu aja sih saya lagi coba, saya pasang, saya lepas, saya tanya pendapat orang gitu ya. Tapi itu komplementari aja sih. Jadi yang penting kan sistemnya sendiri sudah bersuara baik sejak awal gitu ya. Kalau itu kan untuk tuning device ya istilahnya. Jadi bagi saya bukan yang harus, tapi itu bisa membuat kita juga melakukan optimalisasi yang masih masuk akal lah gitu. Oh gini, ya itu tadi. Saya pengen justru nunjukin di tempat yang standar itu kalau kita mau lakukan perhatian khusus, soalnya suaranya juga bisa bagus. Tentu akan lebih optimal kalau dibikin custom. Tapi pada saat saya bikin custom, serius installation gitu ya, ya barangkali ada teman-teman yang pengen juga suara seperti Innova saya gini, dia akan berpikir, wah harus sampai serumit itu baru bisa bagus. Ternyata tidak gitu ya. Nah, tapi nice to have ya kalau misalnya memang dia pengen pilar khusus, terus perdam juga dipasang, terus ya pasti lebih bagus lagi dari yang misalnya tadi Mas Bro sudah sempat dengarkan gitu ya. Tapi setidaknya gini, kalau secara basic sudah benar, sudah bagus, maka ini ngembanginnya jadi enak bener. Beda kalau dari awal aja suaranya salah. Suaranya lari kemana-mana, nggak fokus, nggak punya dimensi, nggak punya ini. Nah itu PR-nya masih banyak banget gitu loh ya. Jadi filosofinya seperti itu. Ditambah yang lain gini, saya menyadari bahwa banyak orang sekarang misalnya untuk instalasi kan juga butuh sesuatu yang mungkin tidak terlalu memakan waktu karena pandemi ya. Jadi dulu mungkin harus ditaruh sebulan atau 2 minggu sampai 1 bulan. Ini saya instalasi ini sehari lah, itu jadi. Gitu loh ya. Karena hanya mengganti head unit yang lama, mencopot speaker standarnya, kemudian memasang power amplifier, kabel RCA dan kabel speaker, ya sudah. Gitu loh. Jadi tidak memerlukan waktu yang terlalu lama gitu ya. Nah tentunya kalau ini mau di upgrade ke kelas yang lebih bagus lagi, ya mungkin juga akan saya lakukan gitu ya. Nah itu jadi saya tidak bisa ngomong instalasinya sederhana lagi gitu ya. Itu udah mulai ke arah instalasi serius. Ya tentunya pada saat instalasi serius itu yang target yang saya kejar makin naik lagi ya. Jadi istilahnya bukan seperti apa daily use ya. Jadi arahnya udah lebih ke profesional kalau gitu. Tapi ini kan saya jujur apa adanya, dengan hasil yang daily use itu sebenarnya bisa dinikmati. Dan tadi Mas Bro juga sudah sempat dengar, dan mungkin nanti teman-teman yang lain juga yang kalau misalnya penasaran, silahkan bikin janji aja, kita bisa dengar sama-sama gitu. Dan ini bukan terbatas hanya poin saya itu bahwa untuk bisa dapat suara yang mumpuni itu kita harus habis budget yang gila-gilaan, nggak perlu gitu ya. Nah, rencana saya ke depan pun ya sebetulnya untuk upgrade sederhana kok. Mungkin kalau ada rezeki saya upgrade ke head unit yang seri di atasnya gitu ya. Terus kemudian ya saya melakukan treatment di pintunya gitu ya. Ya sederhana-sederhana aja, jadi bertahap gitu ya. Tapi untuk basic pondasi ini sih saya happy banget sih dapat hasilnya begitu. Dan terus terang saya juga terima kasih ke teman-teman yang udah bantuin saya ya. Ada banyak member-member RAI
yang mereka juga ini ada yang bantu dari sisi Om, kalau mau nanti kontak ini aja, nanti orangnya bisa datang ke rumah, kan memudahkan saya, tidak perlu saya keluar rumah kemana-mana, saya bisa kerjain di rumah gitu kan ya. Terus nanti box subwoofernya juga kita custom dengan sederhana, ya itu banyak sekali pihak-pihak yang membantu saya ya. Kebetulan temen juga banyak ya teman saya gitu. Jadi alhamdulillah mereka semua juga ikutan. Oh, saya bantuin deh Om, ngurut kabel juga boleh gitu ya. Saya bantuin deh bikin ininya apanya lah. Pokoknya kalau boleh bantu-bantu Om kan senang gitu. Jadi saya merasa ini bukan hasil saya sendiri, tapi inilah berkah dari komunitas. Ya adanya komunitas di RI itu membuat saya juga jadi lebih mudah membangun. Kalau saya sih sebetulnya menyarankan, ini kan gini, kenapa saya harusnya akustiknya saya benahin dulu. Itu sebetulnya langkah yang paling masuk akal untuk meningkatkan kualitas suara. Tapi saya pengen tahu, nggak tahu dalam proyek ini, saya pengen tahu, coba kalau gue nggak ngapa-ngapain, gue pengen tahu ini sebetulnya suaranya gimana sih gitu ya. Yang wajar-wajarnya aja gitu ya. Nah, ternyata belum di treatment begitu aja udah bisa menghasilkan seperti ini. Jadi bagi saya ini menunjukkan bahwa pilihan nggak salah. Bahwa kalau warna suaranya sama, kebetulan kan dari satu brand ya, warna suaranya sama tuh, itu lebih masuk. Ya. Kemudian yang kedua, justru karena dia simple dan bisa langsung di-install, kita bisa langsung tahu, oh ini emang dirancang untuk car audio. Ya, jadi bukan driver home yang dipindahin ke mobil dibikin versi 4 ohm. Ya, itu ternyata berpengaruh besar juga. Dia gampang bersuara yang proporsional pada saat ditaruh di pintu. Gitu ya. Nah, dan ini mungkin bagi saya sih satu hal yang menarik ya, karena biasanya itu saya melakukan treatment dulu baru masuk gitu ya. Nah, tapi saya sarankan sih teman-teman kalau memang ini sisihkan budget juga untuk memperbaiki acoustic treatment sama soundproofing itu karena sangat membantu overall, jadi suaranya regardless perangkat yang dipergunakan ya, itu suaranya akan tetap lebih optimal daripada dia. Teman saya berarti sekali lagi nunjukin ini tidak ada tipu-tipu, semuanya apa adanya gitu ya. Dan filosofinya dengan saya menginstal begitu, ya berarti hasil yang diperoleh, suara yang ada itu bukan karena saya melakukan sesuatu yang tricky. Ya, nah setelah acoustic treatment bagus, sebetulnya kita mainnya di tuning. Ya, jadi intinya gini, matching perangkat, instalasi yang benar, tuning yang benar. Itu saya kalau nggak salah udah tulis di Amo Plus itu. Intinya, ya. Jadi ini sebetulnya lebih dari ekspektasi saya sih. Tadinya saya berpikir masih, wah nanti akan bassnya lebih banyak terdengar di kolong. Subwoofernya mungkin akan susah disambung, gitu ya. Kemudian dari head unitnya sendiri, karena dia seri 3 tuh seri entry level, jadi saya nggak mikir bahwa saya bisa melakukan optimalisasi setting yang mumpuni gitu ya. Ternyata dengan yang basic aja tuh dia nggak terlalu susah gitu ya untuk diatur gitu ya. Nah, sehingga ke depannya nanti saya sih mungkin ya targetnya ya tadi saya sudah sampaikan, saya mungkin upgrade head unitnya, atau saya satu lagi juga memungkinkan untuk mencari prosesor eksternal ya, untuk lebih fine tuning apa yang udah bagus gitu ya kita. Jadi targetnya bagaimana dari bagus itu bisa jadi istimewa gitu ya. Nah, dan saya terus terang sih tetap mau pergunakan untuk kebutuhan saya dan riset saya gitu ya di bidang car audio gitu ya. Jadi sekali lagi ya saya terima kasih kepada semua teman-teman yang banyak membantu saya untuk sampai
ke tahap ini, dan jangan bosen, karena dengan ini kan kita bisa saling membantu, dan seperti yang di pembicaraan di awal, itulah yang membuat ya kita bisa enjoy the music, love the friendship. Dengan berteman banyak itu ternyata advantage-nya jauh lebih bagus. Nah, dan saya juga gini, bahwa saya coba begini kan ya tidak menutup kemungkinan nanti ke depannya ada teman-teman juga yang mau eksperimen itu, kan bisa diskusi juga dengan saya ya terkait bagaimana tuningnya atau apa. Karena di sini yang paling saya senang fiturnya itu adalah ada fitur mirror link. Jadi kita kalau pakai HP Android itu tampilannya ada di screen-nya head unit ya. Jadi itu memudahkan kita untuk memonitor HP kita juga. Jadi kita bisa tidak kehilangan informasi gitu pada saat kita berkendara ya. Jadi kita bisa misalnya bisa melihat Google Maps di situ, ya bisa melihat juga informasi terkini tentang COVID-19 misalnya gitu ya. Ya, dan hal-hal lain yang biasanya kita pantau dari handphone, ini kita nggak perlu, tapi cukup dari layar. Jadi unsur safety-nya meningkat jauh ya. Jadi satu lagi yang paling saya suka tuh hands-free-nya. Jadi hands-free-nya itu membuat saya bisa berkomunikasi ya dengan tetap fokus pada jalan dan fokus pada keselamatan berkendara ya. Jadi tidak apa sih, kalau ngangkat telepon itu kan satu tangan aja udah kepake, dan itu kan setahu saya melanggar undang-undang lalu lintas ya. Jadi dengan adanya hands-free, saya paling tidak bisa menghubungi atau dihubungi pada saat di kemacetan tentunya ya. Kalau udah di jalan tol biasanya saya nggak pakai gitu ya. Di kemacetan lagi idle, saya bisa setidaknya ngasih tahu orang rumah saya lagi di jalan, mungkin sekitar 45 menit lagi saya sampai rumah gitu. Kan itu informasi-informasi yang sangat manusiawi ya tentunya gitu ya. Tanpa harus misalnya ngetik WA gitu atau apa gitu ya. Saya bisa bikin voice note aja dari head unitnya sendiri gitu.